pada tahun ajaran 2023-2024. Ini masa prosesnya adalah PPDB, praktik penguatan transisi PAUD SD yang berpihak pada anak. Pada masa PPDB ini, SD tidak melakukan tes calistung. Lalu untuk masa 2 minggu pertama di tahun ajaran baru 2023, di SD masa perkenalan, anak serta orang tua dengan lingkungan belajarnya agar dapat merasa nyaman dalam berkegiatan. Lalu sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal dan digunakan sebagai basis perancangan kegiatan pembelajaran selanjutnya. 2 minggu pertama ini 3 harinya dipakai untuk perkenalan, proses selanjutnya adalah asesmen dan berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Lalu pelaksanaan pembelajaran untuk masa ini adalah PAUD dan SD memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, dipastikan untuk ketercapaian kemampuan fondasi anak. Lalu melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Teknik yang digunakan sekali lagi tidak berupa tes lisan, tertulis atau penugasan. Baik, yang pertama, guru PAUD dan guru SD mampu menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua atau wali murid. Ini adalah masa pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dinda, lalu apa sih yang dimaksud dengan konsep kesiapan bersekolah transisi PAUD SD? Bapak Ibu siap sekolah adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu sementara yang dimaksud dengan transisi adalah kepindahan penyesuaian diri dengan lingkungan belajar baru untuk anak. Jadi yang dimaksud dengan transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Ini akan efektif apabila anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Nanti bisa di-copy ke tadi 6 fondasi yang dimaksud adalah satu, mengenal nilai agama dan pekerti. Lalu ada kemampuan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Lalu keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Ada nomor 4, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Seperti apa nanti akan dijelaskan. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Lalu yang fondasi yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar-dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Keenam fondasi ini dibangun secara berkesinambungan melalui lingkup pembelajaran di PAUD hingga lingkup pembelajaran di SD kelas awal sampai kelas 2, 0 sampai 8 tahun, serta dapat dipayungi oleh standar kompetensi lulusan anak usia coba yang lainnya bisa STPPA. Masuk dulu semuanya, 9 orang masuk dulu. Bapak Ibu, mengapa penting mendukung kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD? Tadi di awal miskonsepsi di lapangan. Ternyata masih banyak praktik PPDB serta pembelajaran yang belum mencerminkan pemahaman di situ ada nama bahwa mahasiswanya membangun kemampuan fondasi seperti kemampuan sosial, emosional, kemampuan literasi dan numerasi dasar serta kemampuan fondasi lainnya. Ini merupakan suatu proses bertahap, tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga SD kelas awal. Kemudian juga hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi belum terpenuhi. Kita tahu di lapangan masih banyak anak yang langsung masuk kelas 1 SD sehingga tidak mendapatkan fase fondasi yang menjadi haknya. Kondisi ini semakin marak terjadi di masa pandemi tahun lalu. Maka yang dimaksud dengan kesiapan bersekolah melalui penguatan transisi PAUD SD itu adalah prosesnya PAUD beranjak ke SD kelas awal, lalu mereka akan siap sekolah. Nah, kesiapan sekolah ini bisa kita maknai sebagai capaian. Namun
Perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk menyertifikasi UMB mana ya, anak yang dimasukin. sudah siap atau belum siap. Lalu tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkat kelas manapun. Nah, di Burung Garuda ini Transisi PAUD SD saya pengen itu nanti merupakan ada upaya 4 untuk gambar ya. memastikan setiap Coba anak ada 4 gambar mendapatkan ya, kalau nggak hak salah. yang Karena dimaksud. ada 4 gambar Burung Bapak Ibu Garuda bisa kita dan 4 sama-sama tokohnya juga kan. amati. Ini ada Ananda A, Yang Ananda B, Ananda C, pertama Ananda D. Ananda itu A dan B ini saat masuk kelas 1 SD tidak melalui PAUD. Tapi Ananda C dan Ananda D ini saat masuk kelas 1 SD sudah melalui PAUD. Mari kita amati. Kalau tangga ini dianggap adalah potret capaian anak coba cari di Google. maka kita akan lihat mengapa Ananda A dan Ananda B walaupun sama-sama tidak pernah melalui PAUD, namun capaian Ananda B ini lebih baik. Pembuatan Garuda Pancasila. Mengapa juga Ananda D ini lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan Ananda C? Padahal sama-sama sudah pernah ikut PAUD. Bagaimana Bapak Ibu mengapresiasi hal ini? Baik, kita lihat. Klik gambar. Inilah yang menjadi itu ada 4 gambar. Latar belakang kemengapaan yang tadi dimaksud. Nah, saya pengen 4 yang gambar pertama adalah masuk, laju perkembangan anak berbeda-beda. Kalau yang gambar terakhir sudah faktornya ada, sangat banyak. Tapi di crop. Gizi bisa saat bertumbuh, lalu kesempatan berinteraksi dan berkegiatan di rumah. Perkembangan Garuda kualitas Pancasila. Pendidikan sebelumnya tadi ada yang PAUD dan tidak itu dan masih banyak lagi. 4. Lalu yang kedua, tidak hanya laju perkembangan, namun kesempatan belajar anak pun berbeda-beda. Tidak semua anak mendapatkan haknya untuk dibangun kemampuan fondasi di PAUD. Yang terakhir, dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi agar dapat siap bersekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maka, cara pandang kita menentukan perilaku kita pada anak. Apabila kita mencermati kemampuan anak berdasarkan siap atau belum siap, tindak lanjutnya akan lebih berpotensi berujung pada pelabelan. Siap, ini tidak siap. Namun, apabila kita mencermati kemampuan anak berdasarkan identifikasi kemampuan yang belum dan sudah dimiliki, maka tindak lanjutnya akan berpotensi berujung ke pembinaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, transisi PAUD SD adalah suatu gerakan yang ingin memastikan setiap anak dimanapun titik berangkatnya, baik dari PAUD maupun bukan dari PAUD, baik melalui latar belakang yang berbeda dan seterusnya, itu memiliki hak untuk dibina kemampuan fondasinya. Jadi di sini 4 tokoh. Kita lihat aspek yang dimaksud berkenaan dengan kemampuan fondasi. Ada 6 dalam hal ini. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kita akan melihat perilaku dari aspek fondasinya. Mereka mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa dan mengetahui kegiatan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. Lalu mereka bersedia menjalin interaksi dengan teman sebayanya. Untuk keterampilan sosial dan bahasa yang memadai, berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya, seperti mereka bisa melakukan permintaan tolong melalui kata-kata, mengucap maaf dan terima kasih. Ini contoh sederhananya saja. Kemudian kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Seperti apa perilakunya? Mereka mampu menunggu. Ada banyak anak-anak yang tidak mampu menunggu kegiatan pembelajaran di awal kegiatan pembelajaran karena biasa didampingi oleh orang tua, lalu dapat mempertahankan perhatian untuk mengikuti kegiatan di kelas dalam rentang waktu yang sesuai dengan usianya. Maka ini akan dikatakan cakap untuk kemampuan fondasi kematangan emosi. Lalu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Mereka akan senang datang ke sekolah, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan, lalu mereka mau menunjukkan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan.
Berikutnya yang keempat adalah yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dapat dilihat aspeknya, anak mampu mengelola barang-barang milik pribadi yang dibawa ke sekolah. Mereka tahu mana barang miliknya, bisa membereskan tas sendiri, dan seterusnya hal terkait dengan pengelolaan barang-barang. Lalu mereka mampu secara bertahap menjaga kebersihan diri sendiri. Yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Aspeknya adalah mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana, lalu menyadari keterhubungan antara simbol angka atau huruf dengan kata dan bilangan, mampu membilang jumlah benda atau objek dan menggunakan angka sebagai simbol jumlah objek atau benda, lalu memahami kosakata konsep waktu. Dari yang lain coba bisa. Mereka bisa mengatakan sekarang, nanti, kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi bukan hanya kepada sebatas calistung tadi. Coba anggota apakah tanggung jawab agar anak memiliki kemampuan fondasi ini ada pada anak? Bunda Iro, Ya, sepertinya masih banyak ya materinya. iya Bu Eli. Apakah sudah habis? Sudah lebih 2 menit, lebih Baik. 3 menit. Bagaimana? Bu Eli, saya salah persepsi nih. Di awal saya mendapatkan informasi 20 menit. Maka saya siapkan demikian. Oh, baik. Jadi, kalau memang 10 menit, saya langsung ke akhir nih, Bu Elis. Iya. Oke, ya. Baik. Punten ya, Bun. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, iya, hatur nuhun, punten. Iya. Adakah? Saya ingin menginformasikan hal yang terkait dengan foto ini? penguatan keselarasan pembelajaran PAUD SD tentang kebijakan struktur pembelajarannya. Ini terkait dengan Permendikbudristek nomor 5 dan 7 tahun 2022 tentang SKA dan standar isi. Lalu kurikulum merdeka Permendikbudristek nomor 262/M 2020. Nanti Bapak Ibu bisa melihat hal terkait dengan lingkup pembelajarannya, buku teks dan seterusnya. Yang terakhir, penguatan ekosistem kebijakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, lalu forum komunikasi PAUD SD. Nah, ini informasi itu Bu Elis dikecilin untuk aja 8 tulisan-tulisan kabupaten itunya di kota bawahnya yang telah kami dapatkan. Lambang, logo. Ada 5 kabupaten kota aja. yang sudah membentuk forum. Akan tetapi ini mohon konfirmasinya ya, ada 3 kabupaten kota di Tangerang Raya, 3 yang belum membentuk forum komunikasi PAUD SD. Ini adalah informasi dari kementerian, mohon konfirmasinya. Yang terakhir, Bu Elis, ternyata bukan tadi yang terakhir. Yang ini ya, untuk target kinerja. 75% Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah bergerak atau kabupaten kota mengirimkan surat edaran kepada satuan pendidikan. Melihat dashboardnya, alhamdulillah untuk Provinsi Banten sudah 100%. Target kinerja 2, 75% Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mempublikasikan surat edaran, ini juga sudah 100%. Nah, yang digarisbawahi adalah target kinerja 3 dan target kinerja 4. 10% satuan pendidikan PAUD SD mengunduh materi di PMM. Jadi mohon untuk teman-teman para pengawas PAUD SD ini dioptimalkan terkait dengan materi PMM yang dapat diunduh di PMM ya. Kemudian 10% satuan pendidikan PAUD SD mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal pembelajaran baru yang sebelah dan kirinya, sepanjang tahun yang sebelah kanannya nanti ke sebelah kiri kan gitu. Ini lini masanya tulisannya saya tutup dengan biar jadi satu baris pantun gitu. Bu Elis karena sudah 10 kurang menit naik, lewat. Kurang naik. Oke, cakep. Belum ya. Kubur yang terpikat nugelis seperti belibis mahir terbang ria. Sungguh senang dekat Bu Elis, sesi habis berakhir dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bisa diulang bantunya?